Migran Indonesia atau PMI, dari ujung rambut hingga ujung kaki, merupakan bentuk komitmen menyeluruh dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. PMI telah banyak berjasa bagi negara ini sebagai pahlawan devisa. Dengan capaian hampir 160 triliun rupiah dihasilkan oleh PMI dengan total 9 juta pekerja yang tersebar di lebih dari 20 negara di dunia. Sudah sepatutnya negara memberikan perlakuan yang layak dengan menempatkan PMI sebagai warga negara utama atau VVIP. BP2MI merupakan bukti kehadiran negara untuk rakyat Indonesia. Sejarah panjang perlindungan dan pelayanan untuk PMI telah dimulai semenjak tahun 1970. Melalui program antar kerja antar negara dan tahun 2004, pemerintah mengeluarkan undang-undang terkait tenaga kerja Indonesia. Dan tahun 2006, negara meresmikan Badan Nasional Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI, yang akhirnya bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peran BP2MI sangat besar dalam memberikan pelindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan juga keluarga mereka. Tidak hanya itu, BP2MI juga memiliki tujuan, yaitu terwujudnya pelindungan PMI melalui penempatan PMI terampil dan profesional, guna meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya sebagai aset bangsa, serta terselenggaranya peningkatan tata kelola dan organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuan ini sejalan dengan visi dari BP2MI, yaitu menjadi lembaga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Serta misi BP2MI dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintah negara. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana BP2MI. Untuk mewujudkan visi dan misi ini, BP2MI memaksimalkan kinerja dari unit kerjanya yang terdiri dari Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, unit kerja inilah yang menjalin dan membuat kerjasama dengan berbagai mitra di luar negeri dengan sistem kemitraan G2G atau Government to Government, G2P atau Government to Private, P2P yaitu Private to Private, Internal Corporate, dan Mandiri. Untuk memudahkan semua program ini, BP2MI memiliki unit pelayanan teknis di 23 daerah di Indonesia. Unit ini sangat penting karena memudahkan kontrol untuk penyaluran dan penempatan pekerja migran Indonesia di berbagai tempat. Selain itu, secara teknis, untuk memudahkan pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia, BP2MI juga memiliki kelembagaan penempatan yang terdiri dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI, Balai Latihan Kerja Luar Negeri,
atau BLKLN, sarana kesehatan, pemegang surat izin usaha perekrutan, dan penempatan awak kapal atau SIUPAK, BPJS Ketenagakerjaan. Dalam memberikan pelayanan terbaiknya untuk pekerja migran Indonesia, BP2MI memprioritaskan 9 program kerjanya, yaitu pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI, penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi, menjadikan PMI sebagai VVIP, modernisasi sistem menuju Big Single Data PMI, dan pendataan secara terintegrasi, pembebasan biaya pendapatan untuk 10 sektor pekerjaan, pembenahan tata kelola PMI CA-based, penguatan skema penempatan, menciptakan PMI terampil dan profesional, pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI dan keluarga, penguatan sinergi dan koordinasi multi-stakeholders dalam penempatan dan perlindungan. 9 program kerja yang diterapkan BP2MI ini untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari berbagai kerugian, baik secara materi maupun secara moral. Terutama praktek-praktek pengiriman PMI ilegal yang dilakukan oleh mafia-mafia yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, praktek ijon rente juga sangat menguras calon PMI dan PMI dalam usaha mereka mencari modal kerja untuk bisa ikut penempatan di luar negeri yang tentunya akan sangat meresahkan dan merugikan mereka di kemudian hari. Upaya konkret terkait program kerja BP2MI telah direalisasikan dalam usaha memberikan pelindungan dan pelayanan terbaik untuk mensejahterakan PMI, diantaranya BP2MI yang berkolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah seperti Bank BNI yang meluncurkan kredit tanpa agunan dan kredit usaha rakyat serta program pembebasan biaya bagi PMI. Kerjasama dengan BNI ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap rakyat Indonesia dan bukan kepada lembaga-lembaga yang selama ini mempraktikkan konsep ijon rente. Tidak sampai di situ, BP2MI bersama Taspen menghadirkan 23 ambulan yang akan dioperasikan di 23 kantor PMI. Kehadiran ambulan ini menjadi perhatian khusus dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan untuk PMI. Untuk meningkatkan nilai jual PMI, BP2MI bekerjasama dengan 11 lembaga pendidikan memberikan berbagai pembekalan untuk PMI seperti kemampuan bahasa, kemampuan teknis, dan beragam kemampuan lainnya sehingga memudahkan calon PMI untuk beradaptasi dan nantinya negara-negara yang menjadi mitra puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BP2MI. Comment Center hadir untuk memberikan informasi terkait pelayanan penempatan, pelindungan, dan pengaduan PMI. Kehadiran Comment Center ini juga menjadi wujud kehadiran Big Simple Data yang telah dirumuskan 14 tahun yang lalu melalui BNP2 TKI. Call center yang disediakan oleh Comment Center dapat diakses oleh PMI dari seluruh Indonesia dan juga keluarga mereka untuk mendapatkan berbagai informasi. Totalitas dalam pelindungan pekerja migran Indonesia, BP2MI juga melakukan sinergi dengan Menko Polhukam dalam upaya perang melawan praktek ilegal terkait PMI. Namun, sebanyak apapun usaha yang dilakukan oleh BP2MI, tanpa dukungan dari calon PMI dan PMI terkait proses penempatan di luar negeri, banyak hal yang juga harus dilakukan oleh calon PMI terkait administrasi. Setiap calon PMI pertama harus menyiapkan kelengkapan dokumen yang terdiri dari surat keterangan status perkawinan. Bagi yang sudah menikah, melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja,
surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan, dan perjanjian kerja. Kelengkapan dokumen yang diharuskan BP2MI merupakan usaha BP2MI memberikan pelindungan hukum yang maksimal. BP2MI juga disupport oleh jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang terkait dengan penempatan dan pelindungan PMI di luar negeri secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna, baik kalangan internal, BP2MI maupun masyarakat secara luas. Selama penempatan kerja, tentunya PMI juga mengalami berbagai kendala, terutama terkait masalah hukum. Untuk itu, BP2MI perlu menghadirkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, di mana JDIH BP2MI sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi, peraturan perundang-undangan, dan informasi hukum yang terkait dengan penempatan dan pelindungan PMI di luar negeri secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BP2MI maupun masyarakat secara luas. BP2MI berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal bagi PMI dan keluarganya dengan menerapkan nilai-nilai pelayanan profesional dan berdedikasi melalui 5S, yakni S pertama adalah strategi. Dibutuhkan strategi dalam peperangan yang sudah ditabuh oleh BP2MI melawan sindikasi pengiriman PMI non-prosedural. S kedua adalah struktur organisasi yang baik, tentu didukung oleh struktur organisasi yang kokoh. S ketiga adalah sistem, bahwa BP2MI tidak bisa bekerja sendiri, sehingga dibutuhkan satu kesatuan sistem. S keempat adalah skill. Ini adalah dukungan kemampuan SDM yang mumpuni dan berdedikasi. The right place and the right job. Dan S terakhir, speed and target. Kerja-kerja BP2MI mesti dilakukan dengan cepat dan terukur. Kebijakan yang memihak tepat dan tindakan cepat. Loyalitas utama kita adalah pada negara dan merah putih. Dengan ini, kami BP2MI yakin bahwa kami bisa melayani dan melindungi dengan nurani.